Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat keluarga. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sayang keluarga dimanapun saling menjaga. Assalamualaikum, Mbak Hindah Muaris. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan kita sapa dulu. Waalaikumsalam, Mbak. Kita sapa dulu ya. Ini sahabat keluarga sudah banyak nih yang menanti karena sangat menarik yang akan disampaikan oleh Mbak Hindah Muaris ini, yakni terkait dengan kulinologi ya, kulinologi. Ini sepertinya hal yang ditunggu-tunggu oleh banyak perempuan dan juga laki-laki yang penasaran kulinologi ini seperti apa. Kita sudah alhamdulillah kedatangan ahlinya ini, Mbak Hindah Muaris. Terima kasih sekali lagi. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, ini pemirsa ini ya, para sahabat keluarga banyak yang ingin kenal lebih dekat nih sama Mbak Hindah. Kita putar dulu ya PT-nya berikut ini. Iya, terima kasih. Nah, sahabat keluarga, kita sudah melihat bersama dan juga membaca dan mendengarkan VT yang tadi sudah kita putarkan terkait dengan pengalaman cukup panjang dari Mbak Hindah Muaris. Menarik Mbak Hindah. Sekali lagi apa kabar nih Mbak Hindah? Saya baik-baik aja. Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat kan? Ya. Benar sekali, yang penting sehat. Nah Mbak Hindah. 2 tahun ini, aduh, ya. Luar biasa ya. Mbak Hindah nih tadi setelah diputarkan VT-nya, ini banyak kemudian yang bertanya-tanya. Sebenarnya kulinologi itu sebuah istilah mungkin sudah agak lama ya, tapi banyak juga yang belum tahu nih. Ya, Mbak, tolong kita dijelasin nih Mbak, kulinologi itu apa ya dan mengapa serta bagaimana? Iya. Silakan. Baik. Kulinologi itu sebenarnya adopsi dari kata kalinologi yang pakai C, itu kita adopsi dari asosiasi chef di Amerika yang kebetulan kami menjadi sebuah majalah. Itu kulinologi adalah perpaduan antara kuliner dan teknologi. Boleh dibilang itu triangle antara kuliner, teknologi pangan, dan gizi keluarga tentunya, gizi pangan. Nah, aplikasinya dalam secara general, akhirnya kulinologi lebih berbicara ke food business, lebih ke bisnis catering, bisnis restoran, kafe yang memperhatikan faktor pengetahuan bahan, food tech, dan ilmu gizi itu sendiri gitu. Jadi ilmu kulinologi itu perpaduan antara ilmu kuliner dan teknologi pangan dan gizi begitu. Mbak Tuti, ya. Sangat menarik nih, sangat menarik. Ini sangat menarik, penting baik untuk skala rumah tangga, tentu saja untuk skala usaha. Ya. Jadi kita sekaligus apalagi musim pandemi begini. Persis. Ya. Kita berusaha sekaligus juga menyehatkan. Ya. Kalau diterapkan di keluarga, keluarganya sehat. Kalau bisa dikembangkan jadi sebuah usaha tadi juga usahanya usaha yang dijamin bahan tahannya baik dan sehat serta kemudian disajikan dengan teknologi yang juga menunjang
kesehatan itu sendiri. Wah, ini hal yang saya kira dibutuhkan oleh semua pihak ini, Mbak Hinda. Nah, Mbak Hinda, kalau boleh saya lebih perjelas, mungkin ada yang masih belum. Jadi kalau saya simpelkan ilmu kulinologi itu begini. Kalau kita di rumah masak sayur lodeh hanya untuk 4 porsi, bisa dengan mbok-mbok kita di rumah. Tapi jika sayur lodeh itu 1000 porsi, perlu ilmu, begitu. Perlu ilmu, perlu pengangkutan, perlu bagaimana awet, bagaimana disajikan menarik. Itulah ilmu kulinologi, begitu. Contohnya saya terpaksa menyebut merek, boleh ya? Boleh. Pokoknya kafe-kafe yang jualan kopi, jualan ayam goreng, itu ilmu kulinologi. Jadi selain satu dia menduplikasi beberapa tempat, itu pakai ilmu kulinologi, begitu. Mbak. Jadi begitu ingin di scaling up ya, yang punya porsi yang hanya terbatas skala keluarga, scaling up skala usaha itu diperlukan kulinologi. Betul sekali. Ini. Jadi ini tepat sekali, baik untuk ibu rumah tangga maupun bagi pelaku usaha ya yang baru mau memulai usaha dan juga sudah melaksanakan usaha. Ini bisa nanti kemudian mengikuti kulinologi. Ini sebuah majalah yang dikelola oleh Mbak Hinda Muaris. Terima kasih ini berbagi dengan kita. Iya, boleh nanti sekali-sekali di searching kulinologi apa, dan di situ kelihatan semua kok. Ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih nih Mbak Hinda. Nah Mbak Hinda, lalu di dalam ilmu kulinologi itu sendiri ada bagian di mana kita juga bisa memilih makanan-makanan yang kiranya yang seringkali disebut dengan seimbang. Makanan seimbang, gizi seimbang, lalu itu apa ya sebenarnya yang dimaksud makanan seimbang itu apa ya? Seimbang itu apa? Gizi seimbang itu apa ya? Iya, baik Mbak Titi. Jadi kalau dulu sebenarnya ilmu gizi kan sudah dikenal lama. Dulu ada Purwo Sudarmo ya, sudah lama. Maaf kalau salah sebut, saya lupa. Dulu terkenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Akhirnya kira-kira 20 tahun kemudian diperbarui menjadi gizi seimbang. Gizi seimbang itu disinyalir paling sempurna yang telah berkembang, ilmu gizi yang terus berkembang. Jadi gizi seimbang itu adalah kebutuhan kebutuhan gizi kita, kebutuhan nutrisi kita yang disesuaikan kebutuhan pangan setiap hari. Jadi apa yang kita makan sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang kita butuhkan. Jadi itu diperlukan setiap manusia ada siklusnya. Jadi mulai dari janin hingga senior itu kebutuhan gizi seimbang akan berbeda-beda. Beda hanya sekitar kalori dan kebutuhan gizi makronya saja yang membuat agak berbeda antara siklus dalam pertumbuhan. Mungkin untuk kondisi-kondisi tertentu itu perlu gizi mikronya ditambah gitu. Misalnya kalau dalam kondisi hamil untuk ibu menyusui itu diperlukan kandungan mikro yang lebih tinggi begitu. Gizi seimbang artinya bisa disamakan gini, lebih tumpeng gizi seimbang, lebih mudah memvisualisasinya. Gizi seimbang ada tumpeng, yang paling bawah itu air 8 gelas boleh dibilang. Jadi kita tiap hari dianjurkan konsumsi air 8 gelas. Itu sebelum air itu ada kegiatan macam-macam, bisa olahraga, bisa macam-macam aktivitas kerja dan segala macam. Kemudian yang paling mendasar adalah kebutuhan energi dari karbohidrat. Ya, kan terus kemudian lebih tinggi lagi sayuran dan buah-buahan. Lebih tinggi lagi lauk pauk yang kandungan protein, paling tinggi yang dibatasi ada 3. Lemak,
gula, dan garam, GGL. Jadi gula, garam, lemak itu yang perlu diperhatikan, dibatasi. Begitu. Lebih simpelnya. Terus kemudian dipersimpel lagi, gizi seimbang itu ada pada isi piringku, isi makan di piringku itu Bu ya. Jadi kita bagi separuh untuk dalam piring itu bundar, kita bagi separuh, yang separuhnya lagi itu 2/3 kandungan karbohidrat, yang sepertiganya itu lauk pauk. Sisihnya, sebelahnya, yang 2/3 sayuran, yang sepertiga buah-buahan. Jadi dalam sehari diperlukan variasi makanan dengan 2/3 sumber karbohidrat, sepertiga kan lauk pauk, 2/3 sayuran, sepertiga buah-buahan. Kenapa demikian? Karena kita untuk keperluan kestabilan kesehatan kita. Gitu. Baik, terima kasih nih. Jadi ada simplifikasi untuk mudah kita hafalkan ya. Rumusan tumpeng tadi. Tapi sebelum kita menghadapi sebuah tumpeng yang menarik tadi, mesti ada olahraganya itu loh. Ya, olahraganya juga ya. Yang dilupakan olahraganya itu. Olahraganya itu ya. Disesuaikan usia dan segala macam begitu. Baik, jadi ada tumpeng, ada piring tadi. Nah, kita hold sementara tumpeng dan piring. Saya masih ingin mengeksplor juga, tapi saya kembali ada dua hal yang saya ingin tanya nih. Tadi kan disebut-sebut nih ada istilah makro mikro nih Mbak Hinda. Oh iya. Apa sih yang disebut dengan kelompok makanan makro? Apa sih yang disebut dengan kelompok makanan? Baik. Gizi nutrisi makro itu adalah zat gizi yang mengandung energi. Energi terdiri 3 macam. 1 karbohidrat, 2 protein, 3 lemak. Ini ada cucu datang jadi 3 lemak. Hai, cucunya ikut ini nggak ngezoom nggak apa-apa. Halo sayang. Sana. Misalnya untuk ini baru sebenarnya nggak boleh sekolah tapi sudah mulai ini. Mulai sekolah. Selamat. Ini cucu saya yang nomor 2. Ada yang ya. Sayang kembali jelasin ini. Nggak apa-apa. Lucu. Jadi gizi makro itu gizi yang mengandung sumber energi. Ada 3, karbohidrat, tahu kan Mbak? Ya. Terus 2 protein, 3 lemak. Oh iya. Ya. Kalau mikro itu vitamin dan mineral. Oh baik, ya. Itu aja sih sebenarnya yang disebut. Dan ada satu lagi, perlu air ya. Air kan nggak termasuk gizi, dan satu lagi zat non gizi seperti antioksidan. Itu non gizi yang diperlukan untuk kestabilan kesehatan kita. Seperti beta karotin begitu. Nah, dan berbagai jenis. Ya. Antioksidan tuh sering sekali deh disebutin sebenarnya makna secara sederhana harfiah antioksidan itu apa ya? Antioksidan itu jadi di dalam tubuh kita kan terjadi oksidasi ya. Selalu ada metabolisme tubuh terjadi terjadi oksidasi. Jadi kenapa antioksidan itu hanya jadi simpelnya gini, bisa di metabolisme tubuh kita agar menyerap oksigen lebih banyak. Dengan antioksidan, jadi zat-zat yang kandungan racun dalam darah itu akan ditarik sehingga mengeluarkan oksigen yang bagus dan bisa disebarkan di seluruh tubuh begitu loh. Jadi semacam untuk membantu metabolisme lah gitu. Membantu metabolisme semacam detox ya, detox bagi proses metabolisme. Oh baik. Saya menjelaskan secara populer kesulitan. Maaf, jadi lebih
simpelnya ya membantu metabolisme tubuh agar sirkulasi oksigen dalam tubuh itu lebih sempurna begitu. Lebih sempurna, lebih baik. Ya, Itu lebih baik, dibutuhkan antioksidan. Iya. Nah, bentar dulu. Yang ini aku lagi agak baca agak dikat ya nanti. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang kita yang keberapa nih? Hah? Udah yang kedua, sekarang ketiga. Kan bisa dikat-kat kan, Bu? Bisa banget. Oke, ya, jadi lebih kita biar rileks. Kalau nggak bagus diulang nggak apa-apa. Tadi udah kan ya yang 3. 4. Sekarang masuk ketiga ya. Oke. Nah, Bu Indah, ini luar biasa. Kita kembali lagi tadi yang ke tumpeng dan piring ya. Jadi ini rumusan yang saya kira cukup berguna bagi kita yang dapat diilustrasikan secara menarik dan sederhana. Kembali ke muatan tumpeng tadi ya. Muatan tumpeng dan muatan piring itu apakah kemudian ini berlaku secara umum atau nanti masing-masing porsi itu bisa bervariasi? Tadi Bu Indah bilang kan setiap fase kehidupan ini memiliki karakteristik masing-masing dan juga kebutuhan gizi seimbangnya masing-masing. Ini kurang lebih variasinya seperti apa ya? Begini, piring nasi tadi. Jadi terus tumpeng gizi seimbang itu kan dibuat sedemikian rupa, mungkin kalau bisa dibuka. Pertama kan sesuai umur sebenarnya, sesuai umur dan kegiatan olahraga, kegiatan aktivitas. Kemudian ada kandungan karbohidrat di situ kan, Mbak. Terus ada sayuran dan buah-buahan. Nah, ketika sudah masuk seperti apa, kita ambil contoh aja, misalnya ketika ibu hamil. Ya, ketika ibu hamil sudah ada panduan kebutuhan kecukupan gizi sehari untuk ibu hamil itu apa? Sebenarnya mirip antara dewasa, ibu hamil, ibu menyusui sampai senior. Hanya ketika ibu hamil diperlukan ketambahan 300 kalori. 300 kalori itu bisa kita ambil dari 3 macam itu. Macam yang tadi, sumber energi. Boleh dari karbohidrat, protein, dan lemak. Tapi yang dibutuhkan adalah yang dari protein. Jadi kalau ibu hamil sebaiknya ditambah kalorinya 300 kalori. Ibu menyusui 300 kalori. Ada patokannya sendiri-sendiri, Mbak Tuti. Jadi, nanti kalau dijelaskan secara detail, umpamanya ya, seperti kita nih sehari dalam isi piringku gitu ya, Mbak, kan ada umpamanya kita perlu 700 kalori. Kan sehari kita hanya diperlukan 1.300 kalori untuk seperti kita ini, seumuran kita. Nah, kita peroleh dari mana? Satu porsi piring itu 150 gram nasi, boleh 3 kentang, boleh ditambah mie, bukan ditambah, diganti penukarnya, boleh sekitar 100 mie kering gitu ya. Terus ditambah lauknya sepertiganya, jadi sepertiga dari, kalau lauk itu 75 gram daging misalnya, 75 gram tempe, tahu, begitu. Kita ambil sekitar 50-75 gram tahu, tempe, daging, itu bisa digunakan untuk lauk, bisa diganti seafood, bisa diganti apapun, asal untuk lauk. Terus kemudian sayurnya ini yang menjadi banyak, 5 porsi. 5 porsi itu kira-kira sayurnya 5 genggam begini, 5 genggam. Ya, memang banyak kalau bisa. Termasuk buah, kalau buah hanya 1 porsi ya, sepertiganya itu 1 porsi. Tapi
berwarna-warna. Kalau bisa bervariasi. Kuncinya adalah untuk menyusun menu seimbang adalah bahan yang kita gunakan sangat bervariasi dalam menu sehari. Jangan mengulang bahan yang sama, jangan mengulang cara masak yang sama, jangan mengulang dengan bahan cara menyajikan yang sama. Misalnya kita gunakan beraneka macam sayur dengan lima warna kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa diganti-ganti. Buah juga demikian. Kalau bisa 5 warna. Itu karena warna-warna itulah yang diperlukan untuk antioksidan tadi. Selain kandungan gizi mikronya. Patokannya sebenarnya begitu aja untuk jumlahnya mungkin itu perlu ditambah sedikit. Kalau bayi kan kalau MPASI mulai janin kan sudah perlu kalau sudah jadi bayi maaf kalau dalam kandungan kan sudah diberi gizi dari ibunya terus melahirkan kita perlu ASI eksklusif setelah 6 bulan MPASI. Nah di MPASI mempunyai tuntunan sendiri. Nanti mungkin di lain kali kita bisa membicarakan lebih detail. Kalau sekarang global aja begitu, baik. Mbak. Ya, makasih banyak ini. Ya. Menarik. Jadi kalau 5 warna untuk sayuran tuh berarti yang namanya makanan tradisional nenek moyang kita, diantaranya misalnya seperti gado-gado, pecel, urap, itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Antioksidannya. Iya. Saya bilang nenek moyang kita itu, saya kan sebagai pendiri gastronomi Indonesia, saya punya komunitas namanya Indonesia Gastronomi Community. Itu kita lagi mempelajari bagaimana hebatnya nenek moyang kita. Jadi sebenarnya dapur gastronomi, dapur kuliner dunia itu dari Indonesia. Masya Allah. Nanti kalau sudah jadi kita perlu bicara lagi tentang gastronomi, Mbak Tuti. Ayo, baik. Ayo. Menarik soalnya, tambah menarik ya. Iya, tambah menarik saya di dalam kesempatan ini mau me-announce juga, saya sedang mempersiapkan membuat museum virtual tentang Museum Gastronomi Indonesia. Minta doanya kalau jadi, wah kita bisa, siapa tahu bisa kolaborasi. Kolaborasi lagi pastinya didoakan cepat jadi. Berarti di sini kita infokan kembali kepada keluarga-keluarga dan sahabat keluarga di mana juga mereka berada, karena ini menarik, apalagi sudah dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan lama nenek moyang kita dulu yang luar biasa. Mereka sangat arif bijaksana dalam menyajikan makanan, juga dalam mengkonsumsinya, cara memasaknya, dan juga cara mengkombinasikannya yang ternyata relevan sampai dengan saat sekarang ini ya Mbak Hindah ya. Iya, betul-betul luar biasa sebenarnya. Kalau saya melihat sejarah nih, karena saya menggeluti gastronomi, kan gastronomi sudah beda lagi dengan kulinologi. Kalau gastronomi ilmu yang the art good eating. Jadi bagaimana kita penikmat makan sedap. Saya melenceng sedikit, ini bagus, tapi menurut saya ini perlu saya kemukakan ini. Jadi kita makan itu udah tahu itu kita makan gado-gado seperti Mbak Tuti bilang. Gado-gado itu dibuat dari apa sih? Ini bahannya dari apa sih? Bumbunya apa sih? Ini kira-kira kandungan yang kita butuhkan apa sih? Itu. Terus disiapkannya gimana? Metode memasaknya bagaimana? Penyajian yang baik itu bagaimana? Kalau gado-gado begitu aja yang mbok-mbok begitu disiram, tapi kan kalau dengan ilmu gastronomi dengan bisa dimodifikasi, digulung menjadi finger food. Jadi gado-gado digulung dengan kol gitu, semua bahannya ditaruh di dalam, terus dicocolin dengan sausnya. Kan itu menjadi ilmu dalam seni kuliner yang tinggi. Ya, itulah yang disebut ilmu gastronomi.
the art good eating. Gitu. The art good eating. Jadi gado-gado rasa makanan Korea gitu ya Mbak Hinda? Ya, begitu. Lah kita harusnya sedih. Kenapa kita kalah sama Korea? Kita kalah Jepang. Nah, Indonesia harus go internasional makanan kita. Kita lagi berusaha itu, Mbak Tuti. Tolong dukung kita ya. Didukung terus, pastinya didukung terus nih Mbak Hinda. Nah Mbak Hinda tadi ada kulinologi, ada gastronomi ya, namanya gastronomi ya. Ini tentu juga sangat relevan dengan situasi kita saat ini yang masih pandemi. Kita masih pandemi, masih banyak tantangan, kita ingin sehat, tapi juga kalau ingin sehatnya ini tidak dibarengi dengan pengetahuan bagaimana mengkonsumsi makanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan imunitas, tapi juga kita tetap bisa melakukan diet gitu, apalagi kayak umur-umur kita ini ya, ibaratnya seringkali anekdotnya air aja jadi daging nih Mbak Hinda. Gimana kita bisa tetap menjaga imunitas kita ya, untuk di saat pandemi ini kita tetap imunnya baik, tapi juga jangan sampai nih kancing-kancing baju kita semua distancing nih sekarang. Gimana nih Mbak Indah? Baik. Jadi begini Mbak, saya mungkin akan lebih sebelum kita bagaimana bicara tentang diet supaya agar kita tetap berat badan ideal, saya mungkin akan membahas sedikit tentang zat gizi apa sih untuk menambah daya imun kita. Jadi kita itu kadang-kadang sedih waktu kita dapat pandemi pertama itu karena saran-saran di sosmed begitu masif sehingga kita kehabisan vitamin C sampai kita beli di mana-mana habis. Nah, padahal kalau kita tahu pengetahuan tentang pola makan yang sehat, bagaimana kita konsumsi makanan yang sehat, kita nggak usah terlalu paranoid dengan konsumsi suplemen, begitu Mbak Tuti ya. Apa aja sih zat gizi yang bisa menambah kekebalan tubuh, apa daya imun kita, daya tahan tubuh kita tinggi? Ada beberapa, terutama itu zat gizi mikro, ya zat gizi mikro. Pertama adalah vitamin A. Semua ibu-ibu mungkin bapak-bapak juga tahu vitamin A ada di mana. Lebih banyak hati ayam kalau tak mau kolesterol tinggi, ada di kuning telur juga. Umpamanya tidak tahan kolesterol sudah mulai mengurangi kolesterol, kita bisa konsumsi yang berwarna wortel, bayam, dan labu kuning kan banyak banget itu, kabocha Mbak ya, itu dan kangkung itu banyak vitamin A-nya juga. Kemudian juga selain vitamin A ada vitamin B. Vitamin B itu banyak terdapat pada ikan kembung, ikan tuna, kerang. Kalau kita masih takut-takut dengan kolesterol, yang kita mungkin kolesterolnya sudah mulai naik-naik, kita bisa konsumsi pisang secara rutin, kemudian kentang, nasi beras merah, dan jangan lupa makanan nenek moyang kita, tempe. Tempe banyak mengandung vitamin B, terutama vitamin B1. Kemudian vitamin C. Vitamin C kebanyakan orang jeruk dan stroberi, lemon gitu. Padahal yang paling tinggi di vitamin C kita adalah jambu biji yang merah dan cabai hijau. Cabai besar hijau itu besar sekali vitamin C-nya. Bisa kita masak begitu saja. Dengan sedikit dioseng dengan dibelah gitu, bisa kita konsumsi 100 gram ditambah tahu, tambah toge, kan sudah enak sekali ya Bu ya, nggak usah bingung konsumsi vitamin B. Terus kemudian vitamin C kan jambu biji tadi. Terus kemudian vitamin D nih, vitamin D banyak di ikan kembung, kuning telur tentu ya, dan ikan tuna, dan yang mungkin perlu ditambahkan berjemur. Nah, berjemur ini masih debatable, tapi menurut saya nenek moyang kita dari dulu kan sehat-sehat.
yang di kampung-kampung berjemur, jadi berjemur lama di sawah, makanya mereka kan kuat-kuat ya. Di Gunung Bromo itu ada yang umurnya sampai ratusan, mereka sering kena matahari. Menurut saya kalau di Indonesia ya kita silahkanlah mau berjemur, kalau bisa diusahakan jam 9 atau jam 9 aja 30 menit sudah cukup menurut saya. Kalau seperti Mbak Tuti sibuk gitu, ya diimbangi dengan suplemen terpaksa gitu. Terus kemudian vitamin E itu terdapat pada biji bunga matahari, kacang tanah, ubi jalar merah, alpukat, mangga, terus brokoli, tomat, itu vitamin E banyak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah sumber folat. Folat itu selalu sama kan ya, bayam itu banyak mengandung apa-apa seperti berapa kali saya sebut, hati ayam, bayam, kacang tanah, brokoli, jeruk, tahu, stroberi, dan tempe itu asam folat. Dan perlu diketahui Mbak Tuti, asam folat ini sangat penting untuk calon pengantin. Jadi sekarang dianjurkan pada remaja, wanita dewasa dan pria dewasa sebelum menikah periksa dulu ke dokter, minta asam folat. Dengan penambahan asam folat ini kita akan mendatangkan generasi yang akan datang yang lebih brilian, lebih pintar, lebih gitu. Ini pengetahuan baru dan saya kebetulan mau menikahkan anak, saya paksa harus minta asam folat. Semoga ini anak saya nurut. Biasanya anak sekarang kan nggak nurut. Asam folat ya. Iya, asam folat itu perlu dibahas nanti, itu untuk generasi yang akan datang. Mungkin saya Mbak Tuti bisa mengundang profesor gizi klinik nanti. Baik, ya, untuk menambah menyambung yang saya bicarakan. Kemudian tembaga, Mbak. Tembaga itu perlu kacang dan kacang-kacangan dan hati ayam selalu ada, saya sebut. Lobster di sini bisa udang. Kemudian ada untuk kecerdasan kita supaya kita tidak mudah lupa, tidak mudah pikun, tetap daya ingatnya tinggi, kita perlu mengkonsumsi EPA dan DHA untuk kecerdasan kita. Jadi supaya nggak pikun, itu banyak terdapat di ikan kembung, Mbak. Makanya saya sarankan setiap minggu mengkonsumsi ikan kembung dan dimasak apa saja, tidak hanya digoreng, bisa dipepes, bisa diungkep, bisa dimasak, dipecah, apapun, pokoknya ikan kembung sertakan dalam menu seminggu kita. Saya sarankan itu. Baik, baik. Luar biasa ya, hafal banget ya. Gimana cara hafalin itu, gimana caranya? Ya itu pekerjaan. Udah, karena ya. Pekerjaan, karena sering ditanya, jadi saya pokoknya itu deh, bayam, ikan kembung, ya, biji-bijian, kacang-kacangan, brokoli, itu dikonsumsi bergantian kan, berwarna-warni, hijau apa, kuning apa, fanatik aja gitu dengan put your color in on your plate, gitu. Iya, baik. Itu. Ini terus, ada satu, ya silahkan. Masih teruskan. Jadi tadi Mbak Tuti tanya diet. Ya. Kalau kita ngomong diet tuh kayaknya kita lebih takut, apa diet? Diet itu apa? Sebenarnya diet itu adalah mengatur pola makan. Jadi kalau disingkat diet gitu loh. Jadinya mengatur pola makan untuk tujuan tertentu, itu namanya diet. Kalau kita pengen seusia kita pengen tetap aktivitas bagus, sehat, insya Allah. Jadi yang sehari-hari kita perhatikan adalah yang kita bisa terapkan adalah minum air sebelum makan. Bangun tidur, minum air hangat kalau bisa. Sebelum makan kita minum air. Supaya kita merasa sudah memperlancar pencernaan. Seperti tadi saya bilang 8 gelas sehari.
diatur aja bagaimana itu konsumsinya. 2 adalah jangan lupa sarapan. Sarapan itu penting. Memang saya sudah salah kaprah, sudah didikan lama, jadi sering tidak sarapan. Sarapan sering di skip. Nah, akhirnya setelah tahu ilmu gizi, kita harus menyarankan. Tapi terus anak saya, ibu aja nggak sarapan, begitu. Tapi di samping kita menyarankan, kita harus jadi pelaku. Jadi supaya ya sarapan itu penting. Nah, untuk kita sebaiknya sarapan lebih ke gizi mikronya yang banyak. Mesti buah-buahan, salad, mungkin apa begitu. Lebih ke yang ada gizi, ada enzim aktifnya yang nanti berguna untuk metabolisme kalau makan siang kita yang banyak kalorinya. Ya itu, saya sarankan kalau sarapan buah dulu. Jadi jangan buah itu untuk dessert, gampang itu dessertnya. Tapi saya menyarankan buah atau sayuran dimakan lebih dulu sebelum kita makan besar. Itu akan membantu proses metabolisme. Kemudian konsumsi makanan yang tepat. Jadi jamnya kalau bisa rutin sama. Jangan di escape. Nanti karena Mbak Tuti sibuk, jam 12 baru sempat jam 1. Sebaiknya harus tetap jamnya tetap walaupun sedikit begitu. Terus kemudian makan dalam porsi kecil. Itu saya buktikan sendiri dengan makan dalam porsi kecil tapi sering itu akan lebih baik daripada kita menahan lapar terus kemudian makan banyak. Nah, itu untuk kunci berat badan ideal. Saya pernah turun, pernah naik untuk uji coba, Mbak Tuti. Jadi memang paling efektif ya kita mengurangi karbohidrat, mengurangi gula, GGL itu lemak, garam, gula. Itu. Terus kemudian makan dikunyah perlahan. Ini kayaknya itu harus dari sejak kecil diajarkan bagaimana mengunyah yang baik dan perlahan. Kalau kita kan yang tumbuhnya gendut-gendut ini kebanyakan nih, makannya cepat. Saya perlihat cucu saya aja yang sekarang jadi dia makan pengennya cepat gitu. Jadi itu terbukti banget kalau ngunyahnya nggak perlahan-lahan akan jadi menumpuk dalam tubuh. Kemudian tidak perlu menghindari makanan tertentu kecuali kita menderita sakit ya. Jadi sebaiknya kita kombinasi semua makanan, diversifikasi lah, kita ganti-ganti. Kemudian tidur yang cukup dan bergerak aktif yang sesuai umur kita. Perlu saya kasih clue apa sih yang disebut sehat? Sehat bukan berarti kita tidak sakit. Yang disebut sehat itu fit, artinya ada tiga pedoman kita bisa disebut sehat. 1, tidur nyenyak, makan enak, ke belakangnya lancar. 3 itu, Mbak Tuti. Jadi kalau kita tidurnya nyenyak, makan enak, ke belakang lancar, itu sehat lah. Sudah dibilang sehat. Setiap hari kalau bisa ke belakang. Begitu. Jadi itu sederhananya untuk kita ngecek diri sendiri, apakah kita sehat apabila tadi itu ya. Ini kan bisa cek sendiri ya. Ukurannya paling tidak itu tadi 3. Tidur nyenyak, makan enak, dan juga ke belakangnya harus lancar dan harus tiap hari. Karena masuk tiap hari, maka juga harus ada keluar tiap hari gitu Mbak Indah kira-kira ya. Iya, begitu. Ini kan sudah dapat ilmu luar biasa, ini bisa kita terapkan juga untuk kehidupan sehari-hari. Rumusan-rumusan sederhana dari yang tadi sebuah ilmu yang merupakan integrasi dari berbagai pengetahuan. Kulinologi tadi ada di dalamnya ilmu tentang teknologi, ilmu gizi, dan juga satunya lagi ilmu kuliner. 3 ilmu. Jadi
gizi ya, kuliner, teknologi dan gizi ya. Jadi satu jadi kulinologi, ini ada nanti silakan di browsing di websitenya Mbak Hinda Muaris ini tentang kulinologi. Terus ada satu hal lagi yang sedang dipersiapkan yang kita tunggu nanti tentang gastronomi, bagaimana kemudian nenek moyang wise kita, jadi wisdomnya para nenek moyang kita zaman dulu yang sampai dengan hari ini masih sangat relevan dan bahkan patut untuk kita teruskan dan kita konsumsi ya sehari-hari polanya yang diajarkan yang sangat sehat. Nah, ada beberapa hal tadi Mbak Hinda ya yang saya ingin garis bawahi. Yang pertama, menarik, sehat itu bukan berarti tidak sakit. Sehat itu bagaimana kemudian kita bisa memanage diri sendiri ini agar ya aktivitas sehari-hari kita ini bisa kita laksanakan dengan baik, tidur dengan baik, makan dengan enak, juga ke belakangnya juga dengan lancar setiap hari. Nah, bagaimana kemudian itu bisa diterapkan? Kenali berbagai hal yang juga kita harus hindarkan. Tadi Mbak Hinda sudah jelaskan dan berulang-ulang sejak awal hingga kita akan mengakhiri segmen ini, yaitu GGL. Hindarkan terlalu banyak mengkonsumsi gula, mengkonsumsi banyak satu lagi apa tadi, gula, garam ya. Hindarkan banyak gula, banyak garam, dan juga banyak lemak, GGL. Itu yang tadi Mbak Hinda juga sudah pesankan. Lalu kemudian ingat-ingat tadi rumusan tumpeng, paling bawah itu air 8 gelas sehari, lalu kemudian diikuti dengan berbagai hal yang kita harus perbanyak, utamanya tadi gizi-gizi mikro atau makanan mikro. Kelompok makanan mikro ini didapatkan dari sayuran dan buah. Kemudian kelompok makro itu kita harus hindarkan misalnya karbohidrat jangan terlalu berlebihan, tapi protein yang seimbang yang bisa didapatkan baik dari nabati maupun dari hewani. Jadi ini para sahabat keluarga dan keluarga dimanapun berada, kita mendapatkan berbagai ilmu yang sangat berharga, dan satu hal tadi terungkap dari diskusi ini yaitu asam folat bagi calon-calon nih ya, calon pengantin yang akan di sini. Masih banyak nih Mbak Indah, tim saya yang manggut-manggut nih dengerin asam folat, langsung mau tes asam folat ya di sini. Saya kira juga yang pemirsa ya, para keluarga dan sahabat keluarga ini juga langsung menghimbau yuk anak-anak yang pada ingin membentuk keluarga pada cek asam folat. Nah, ini mungkin juga untuk statement mengakhiri segmen kita ini bisa diurai lebih lanjut lagi tentang fungsi asam folat ini bagi mereka yang ingin membentuk keluarga nih Mbak Hinda. Sehingga begitu pentingnya Mbak Hinda juga menyarankan untuk tes asam folat ini Mbak Hinda. Iya. Asam folat diperlukan sekali untuk perkembangan janin. Itu harus dipersiapkan sejak awal, karena jika kita sudah hamil baru konsumsi kayaknya belum bisa mudah di metabolisme. Maka dari itu sejak awal dari pernikahan sudah diberi suplemen asam folat, diberi tambahan agar ketika hamil asam folat itu sudah bisa di metabolisme dalam tubuh kita, terutama yang ibunya ya, ibu hamilnya itu. Lebih ke perkembangan janin, lebih ke tingkat kecerdasan dan perkembangan secara prima dari janin yang dikandung untuk ibu yang akan hamil, yang calon ibu yang akan hamil, begitu. Sarannya ahli gizi klinik begitu. Asam folat itu berguna untuk seperti tadi Mbak, untuk perkembangan kecerdasan, perkembangan tumbuh kembang bayi itu sendiri. Jadi nggak kecil, nggak apa, tapi dengan asam folat itu akan membantu semua nanti proses metabolisme perkembangan janin, baik dalam kandungan hingga waktu keluar sudah dilahirkan, dan akan membantu ibu menyusui lebih sempurna untuk memproduksi ASI yang berkualitas. Terima kasih sekali ini penjelasannya. Saya kira penjelasan hari ini insya Allah sangat bermanfaat, sangat berguna, baik untuk diterapkan di lingkungan keluarga sendiri maupun di lingkungan yang lebih luas lagi, baik untuk kita mengkonsumsi sehari-hari maupun ketika kita ingin memulai usaha kuliner, juga yang sudah menjalankan usaha kulinernya
memperbaiki lagi usahanya dengan berbagai pengetahuan yang didapat dari bincang-bincang ini. Nah, para sahabat keluarga, kita telah bincang-bincang tadi dengan narasumber yang sangat inspiratif, Mbak Hindah Muharis, yang juga sekaligus mengelola website Kulinologi. Silahkan berkunjung juga ke websitenya Mbak Hindah Muharis, nih Kulinologi. Dan jangan lupa tentu saja terus ikuti podcast Saga yang kali ini dengan tema Sayangi Hidup, Penuhi Gizi yang Cukup. Dan jangan lupa terus mengikuti episode-episode berikutnya dari podcast Saga ini. Tolong subscribe, like, share, dan komen. Tinggalkan juga komen-komen Anda semua, termasuk siapa saja kiranya narasumber dan juga topik-topik yang perlu kita angkat pada podcast Saga berikutnya. Sampai ketemu lagi pada episode berikutnya. Terima kasih sekali lagi Mbak Hindah. Terima kasih. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.